Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Wakil Kasdam beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Imam Masjid beserta kaumnya, yang kami hormati Bapak Mangsyad selaku tim dari dakwah di masjid kita tercinta, para Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang semoga selalu dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah. Bangga sekali hari ini saya berada di tengah-tengah para penjaga NKRI di Republik yang kita cintai, wabil khusus di kota kita tercinta, kota Balikpapan. Dan alhamdulillah kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di samping pengabdian kita untuk bangsa dan negara. Dan semoga aktivitas kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridhai, sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman, tentram dan sejahtera insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam mari juga senantiasa kita haturkan kepada kekasih hati kita, junjungan kita baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Dan tentu kita berharap semoga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan kita bertemu dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk melihat langsung wajah kekasih hati kita yang senantiasa kita bacakan selawat, yang senantiasa kita puji-puji, dan bahkan baru beberapa hari ini kita memperingati yaitu Isra dan Mi'raj. Semoga sekali lagi selawat yang senantiasa basah dari lisan kita menjadi salah satu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak pun Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya dan bersanding di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momentum yang singkat ini sedikit Ustaz ingin memotivasi dan juga ingin menyampaikan bahwa baru saja kita di hari Jumat kemarin kita memasuki 27 Rajab, yang artinya kita umat Islam sebagiannya memperingati yaitu Isra wal Mi'raj. Ada beberapa kisah penting, sebuah pembelajaran yang jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun yang berani belajar dari kisah Isra Mi'raj maka sungguh mereka adalah orang-orang yang berbahagia, karena mereka pasti menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Minimal ada 4 Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 5 pelajaran yang penting kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa siapapun kita, sepanjang kita ini adalah manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu berupa ujian atau yang disebut dengan musibah di dalam bahasa Arabnya. Maka siapapun kita yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti cara Allah untuk kemudian mengangkat derajat kita agar kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas. Sebagaimana mungkin ketika kita dulu mau masuk di tempat kita, kodam yang tercinta ini, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, pastilah melalui ujian, dan ujian itu pasti akan distandarkan dengan kemampuan kita. Maka begitulah Rasulullah SAW diuji sebelum beliau naik menemui
Nabi Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang Maha Mulia, beliau ternyata diuji, bahkan diuji dengan kematian keluarganya. Itu artinya kalau kita bukan Rasul, itu sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, bahkan ujian terkait dengan kedudukan kita, harta kita, jabatan kita, bahkan ujian bisa jadi kematian sekalipun jika ternyata itu adalah qudrat dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun di antara kita haruslah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka siapapun yang kemudian bertawakal dengan ujian itu, lantas kemudian dia bersabar, maka kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar terhadap ujian, baik ujian kelaparan, ujian harta, ujian tahta, ujian apapun di dalam kehidupan ini, maka sungguh pasti mereka akan diberikan ujrah atau ganjaran, bahkan ganjarannya adalah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Inilah Bapak dan Ibu yang kita harapkan. Semoga kita ketika kelak akan masuk surga tidak banyak pertanyaan yang menimpa kita sehingga mempersulit kita nanti di alam barzakh. Oleh sebab itu, mari yang pertama yakini bahwa setiap manusia yang hidup, bahkan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan yang mati dan kemudian menghidupkan kembali, bahkan menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Itu kata Allah supaya saya akan lihat siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya. Apakah dengan ujian ini menjadikan kita semakin rendah diri, ataukah justru kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar? Insya Allah mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian ini dan bagian orang-orang yang bersabar. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, pelajaran penting dari kisah perjalanan Rasulullah SAW yang begitu spektakuler ini, belum pernah terjadi sebelumnya, adalah bahwa sebelum Rasul SAW bertemu dengan Allah, bukankah Rasulullah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril? Kenapa? Karena untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pentingnya adalah siapapun di antara kita, pastilah kita memiliki dosa, dan dosa inilah yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang-orang yang hebat. Dosa inilah yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang-orang yang sukses. Makanya siapapun yang menginginkan dirinya sukses, ayo buang kemudian rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, merasa paling dirinya hebat. Itu karena pemilik kesombongan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sebatasnya kita sebagai manusia biasa tidak layak kita bersandang dengan sandang atau pakaian kesombongan, pakaian iri. Biarkan orang lain kemudian mengatakan kita tentang apa, tetapi biarlah Allah cinta dengan kita, karena sesungguhnya orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa kita miliki sehingga kita terlepas dari perasaan-perasaan ketika kita akan bertemu dengan Allah, ketika kita bermunajat dan meminta kepada Allah, maka lepaskan ganjalan-ganjalan dan juga karang-karang yang menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasul kemudian dipertemukan oleh Allah dengan para anbiya wal mursalin terdahulu? Makna yang penting untuk kita lakukan adalah bahwa di dalam kehidupan kita, jika kita menginginkan kehidupan kita menjadi orang yang bahagia dan sukses, jangan pernah lupakan silaturahim. Karena ini penting untuk dalam kehidupan kita. Siapapun kita, yang atasan, bawahan atasan, dengan siapapun kita, maka silaturahim ini harus senantiasa terjaga. Karena di dalam silaturahim itu ada keberkahan. Karena di dalam silaturahim itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka jangan pernah putuskan tali silaturahim. Bahkan dengan siapapun yang memusuhi kita. Inilah hebatnya jika kita memiliki sifat forgive and forget.
forget. Forgive itu adalah memaafkan, forget adalah melupakan kebaikan-kebaikan kita. Jangan pernah kemudian kita mengatakan, kalau bukan karena aku, pasti dia tidak akan sukses. Kalau bukan karena dia, pasti masjid ini tidak akan terbangun. Maka kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai setiap kebaikan kita. Meskipun sebesar biji zarrah, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan memberikan ganjarannya. Oleh sebab itu sekali lagi, silaturahim ini harus senantiasa terjaga, sehingga ketika silaturahim ini terjaga, mudah-mudahan terus terhubung kasih sayang di antara sesama muslim, bahkan dengan siapapun sepanjang itu manusia, bahkan dengan selain manusia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan siapapun. Dan kemudian yang keempat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mengapa Allah tidak langsung memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah langsung ke langit? Padahal bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melewati beberapa masjid dan ke masjid. Pelajaran pentingnya adalah siapapun di antara kita, terutama kita yang muslim, ayo jangan pernah meninggalkan masjid. Masjid ini adalah sebaik-baik tempat. Masjid ini adalah rumah Allah yang kemudian siapapun yang memakmurkannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka sungguh orang ini pasti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibangunkan rumah nanti di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka membangun masjid bukan hanya memperindah sebagaimana masjid kita, tetapi mengisi seperti hari ini, itu adalah bagian daripada membangun ruhiyah, sehingga semakin banyak kegiatan-kegiatan dakwah disampaikan. Mudah-mudahan semakin banyak yang kemudian hatinya tersadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini senantiasa bisa kita lakukan dimanapun kita berada, terutama di rumah-rumah kita, di tetangga-tetangga kita. Jika ada masjid, maka itu adalah sebaik-baik tempat. Maka disitulah kita harus mengabdi, meskipun sekecil apapun pengabdian kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tentu dari hikmah Isra dan Mi'raj ini, yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga salat kita ini. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kita yang beriman ini adalah bagaimana salatmu. Karena sesungguhnya kata Rasul, jika salatmu baik, maka sungguh pasti amalan-amalan yang lain disebutkan dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata salat kita belum sempurna, jika salat kita barangkali belum 5 waktu, maka sungguh ini akan menjadi pemberat untuk kita mendapatkan hisabnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salat-salat inilah yang disebut dengan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kenapa dikatakan salat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena disitulah salat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin titipkan kepada kita. Siapapun Anda yang senantiasa melaksanakan salat, pasti Anda akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hatinya, mudah-mudahan tidak tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Inilah salah satu tujuan salat, sehingga siapapun yang menjaganya, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Dan para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping salat 5 waktu yang biasa kita kerjakan di masjid ini, ada salat-salat sunnah yang tentu itu Masya Allah, meskipun barangkali nilainya sedikit, tetapi ketika kita kerjakan karena Allah, terutama di sebelum kita bekerja, barangkali di salat duha itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap kita ini seharusnya memiliki infak atau sedekah terhadap seluruh anggota tubuh kita. Bayangkan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jika seandainya setiap tulang kita, setiap anggota tubuh kita itu memiliki ratusan ruas-ruas yang kata Rasul harus disedekahi,
maka cukuplah kita dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Itu adalah bagian daripada sedekah daripada anggota tubuh kita. Maka mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkannya selama kita hidup. Minimal kita melaksanakannya 2 rakaat dalam rangka bersedekah atas semua nikmat yang Allah titipkan dari ruas-ruas kita, sehingga kita bisa berjalan, sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa menafkahi keluarga kita, menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Dengan anggota tubuh inilah mari kita senantiasa bersyukur dengan minimal melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Apalagi ketika kita mampu melaksanakannya di sepertiga malam, kita bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah, melakukan sholat tahajud. Maka tahajud inilah kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara menuju Allah Subhanahu wa taala, tercapainya daripada keinginan-keinginan kita dan hajat kita. Perbanyaklah melaksanakan salat tahajud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka kata Allah, di sepertiga malam hendaklah kalian jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Kenapa? Dengan tahajud ini maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, yaitu diangkat dengan derajat yang tinggi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Termasuk siapa di antara kita yang memiliki masalah di dalam kehidupannya ingin diselesaikan oleh Allah, datanglah di sepertiga malam. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu, ingin masuk ke dalam sesuatu, masuk kodam atau masuk ke perguruan tinggi putranya, datanglah meminta kepada Allah di sepertiga malam. Kenapa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Siapa yang menginginkan sesuatu, masuk lewat pintu ini. Siapa yang menginginkan jalan keluar, masuklah lewat pintu ini. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan sultanan nasira, yaitu sultan, yaitu kebanggaan, yaitu kerajaan, bahkan kebanggaan tersendiri untuk kita bagi orang-orang yang menjaganya. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan menjadi motivasi kepada diri kita untuk senantiasa menjaga 5 hal. Yang pertama, ayo siap dengan segala ujian, karena dengan ujian ini bil imtihan yukrimul mar'u aw yuhan. Orang yang diuji dengan Allah dan sukses mereka akan mulia, tetapi orang yang diuji dengan Allah tetapi dia tidak sukses mereka akan menjadi hina. Maka mari kita pilih kemuliaan itu. Kemudian yang kedua, mari senantiasa kita menjadi orang-orang yang introspeksi diri, dan kemudian tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa-jiwa kita dari karang-karang yang mengganjal hati kita menjadi orang-orang sukses, dengki, iri, hasad, sombong dan sebagainya. Karena inilah menjadikan jalan kita untuk tidak diterima doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari jaga silaturahim, dan yang keempat, mari makmurkan masjid dimanapun kita berada, dan yang kelima, mari jaga sholat kita. Mudah-mudahan dengan 5 hal ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam hidup kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadallahu wa iyyakum jami'an ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.